Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, dosen Fakultas Prodi Hukum, yang sebagaimana kita telah melaksanakan PKM dan hari ini adalah diseminasi hasil eh, pengabdian kepada masyarakat. Karenanya nanti dibagi untuk pemaparan mengenai hasil PKM itu sendiri. Nah, yang dimana apa yang telah saya buatkan apa namanya terkait rundown ataupun daftar PKM yang telah dilaksanakan oleh dosen-dosen Fakultas Hukum. eh, saya share secara screen. Mana ini sharingnya? Share screen yang dimana sudah ada di layar, sudah ya. Oke. Di sini ada perdata yaitu Bu Rizky Amelia SHMH dengan kelompoknya Ahmad Imron dengan judul Tindakan Melawan Hukum Terhadap Sewa Menyewa. Terus ada kelompok Pak Sahrul Hanafi SHMH dengan Neng Juandini SHMH dengan judul PKM Urgensi Kepemilikan Sertifikat Tanah untuk Menjamin Kepastian Hukum tentang Hak Atas Tanah. Terus ada kelompok Pak Basyarudin SHMKN dan Bu Arafatul Syaidah dengan judul atau tema PKM Penguatan Pemahaman Hukum Perdata Pertanahan dalam Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Banjaragung. Serta ada kelompok Bapak Edi Mulyanto yaitu dengan Bapak Muhammad Bintang Firdausa saya sendiri, yaitu kekuatan mengikatnya perjanjian yang dibuat secara online. Lalu ada kelompoknya Pak Ahmadi STSHMH dengan Bu Nurul Wahyuni SHMH, yaitu penyuluhan hukum terhadap pernikahan dini di masyarakat Kecamatan Anyer, Banten. Selanjutnya ada kelompok Bu Mudawaroh Payumi Padma SHMH dan Atika Ayu Setia Hanum dengan judul Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terkait Pentingnya Pendaftaran Tanah Guna Menjamin Status Kepemilikan Hak Atas Tanah pada Desa Pasir Putih. Selanjutnya ada kelompok Gilang Ramadan SHMH, Asmonjin SHMKN, dengan Pak Asik Mashuri SHMH, yaitu penyuluhan hukum tentang perlindungan konsumen terkait dengan penyelesaian pemecahan sertifikat atas kredit pemilik rumah yang telah lunas. Di berikut adalah judul PKM di bidang perdata dan selanjutnya judul PKM di bidang pidana, yaitu yang pertama kelompok daripada Bu Dr. Asmaria SPD MH dengan Bu Eka Kurniawati SHMH dengan tema atau judul Tinjauan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana KDRT dalam Perspektif KUHP di Desa Pasir Putih dalam kurung evaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selanjutnya ada kelompok Abdi Maguntara SHMH dengan judul Sosialisasi Pencegahan Cyberbullying terhadap Anak di Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dan yang kedua ada judul Sosialisasi Pencegahan Cyberbullying terhadap Anak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Selanjutnya ada kelompok Bu Neneng Pratiwi Jahra, SHMK, layanan konsultasi hukum pidana sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Kelurahan Banjaragung dengan kelompok Vivi Ayu Lestari. HTN selanjutnya dengan judul dan kelompok dari Bu Dede Ika Murofikoh, yaitu legalitas penerbitan
kartu keluarga dalam perkawinan siri di Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Cipocok Jaya. Dan juga kelompok Bu Revania Vareta Sugiarto, SHMH, yaitu dengan judul Peran Aktif Masyarakat dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di Desa Pasir Putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan kelompok saya sendiri yaitu Muhammad Bintang Firdausa SHMH, yaitu tanggung jawab negara dalam menegakkan hak asasi manusia atas terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB dalam menyelesaikan konflik HAM. Itu ada selanjutnya kelompok terakhir dari kelompok HTN, yaitu kelompok Pak Dede Firdausa SHMH dan Pak Amalul Arifin SSY SHMH dengan judul Membangun Kesadaran Remaja akan Bahaya Narkotika, di mana untuk pelaksanaan desiminasi hari ini dimulai dari kelompok perdata terlebih dahulu, nanti dilanjut dengan kelompok pidana, dan terakhir HTN. Tetapi nanti saya pilih yang pertama untuk presentasi, yaitu adalah kelompok Bu Amelia, disusul dengan kelompoknya Pak Ahmadi, dan nanti dilanjut dulu dengan kelompoknya Pak Dede Firdaus. Oleh karenanya, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada kelompoknya Bu Amelia Rizky Amelia untuk mempresentasikan hasil eh, PKM yang telah dilaksanakan. Silakan Bu Amel, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen Prodi Hukum Unpam Serang. Uh, Kali ini saya akan mempresentasikan terkait tindakan melawan hukum terkait penyelewengan terhadap untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, yaitu hukum perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain yang berkewajiban atas sesuatu. Sedangkan menurut pasal 1313 KUH Perdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain, dan juga suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena kedua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu. Sedangkan sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Nah, menurut KBBI, sewa berarti memakai sesuatu dengan membayar uang sewa, dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayaran. Berikut adalah 4 syarat dari perjanjian, yaitu adanya kesepakatan yang mengikat dari dirinya, percakapan terhadap suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang menurut pasal 13.6 KUH Perdata, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian. Nah, dari 3 kategori perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. Lalu kedua adalah perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian. Lalu berikutnya adalah perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Sedangkan dari menurut pasal 1321, yaitu tidak suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan oleh karena kehilafan atau diperoleh dengan paksaan atau
penipuan. Nah, berikut di mana sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, yaitu ada kesalahan, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kerugian. Contoh-contohnya yaitu dari perbuatan melawan hukum, yaitu salah satunya menempati lahan atau rumah sewa melebihi batas waktu yang ditentukan. Lalu kedua, melakukan penyerobotan lahan atau rumah yang disewa, sehingga pemilik rumah atau lahan tidak dapat menempati lahan atau kepada Pak Zita. Oke, oke, baik. Em, dari Bu Amel sudah selesai untuk presentasinya berarti ya Bu. Baik, kalau begitu dilanjut ke kelompok selanjutnya yaitu kelompok dari Pak Ahmadi dan juga Bu Nurul. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Bintang. Baik, kami dari kelompok Perdata, saya Nurul Wahyuni dan Pak Ahmadi. Saya akan mempresentasikan diseminasi saya mengenai pernikahan dini. Sebentar ya, lagi loading. Nggak ada suara. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Suara Bu Nurul kencengin aja. Ada? Tes, ada? Sebentar, belum keluar ini. Nge-share-nya. Tuh. Bangga Bu Nurul dilanjut Bu. Iya, ini lagi loading. Sebentar ya, Pak. Oke, sebentar. Oh, udah keluar belum? Udah saya kasih tuh. Baik, sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Belum Ibu. Belum ada share window dari Ibu. Oh, belum. Sudah? Belum ada Ibu. Ini di saya udah nge-share. Dibantu oleh Pak Ahmadi coba. Soalnya di sini belum ada. Di screen saya belum ada. Atau untuk mempersingkat waktu diganti Enggak, kelompok ini lain. udah saya udah lagi loading ini. Mungkin lagi
Jangan diganti. Sudah, Pak. Saya udah share. Nah, masuk. Ya. Nah. Udah? Oke, masuk. Masuk ya? Masuk. Silakan lanjut, Bu. Terima kasih. Penyuluhan hukum terhadap pernikahan dini di masyarakat Kecamatan Anyar, Banten. Baik, masalah fenomenal sosial perkawinan dini di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan, khususnya Kecamatan Anyar, Banten, di mana PKM ini dilaksanakan di Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Banten. Hukum yang mengatur permasalahan tersebut dapat dilihat dari Hukum Perdata BW Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Bagaimana perlindungan dan langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan masyarakat jika terjadi permasalahan. Usia perkawinan muda terus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suami istri yang remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga. Secara psikologis, mereka masih belum matang dalam berpikir, bahkan mereka cenderung labil dan emosional ketika terjadi permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Kemudian tujuan dari PKM kami adalah tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk membantu Kecamatan Anyer, Banten untuk dapat memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap dampak negatif dari pernikahan dini terhadap anak di bawah umur secara peraturan hukum di Indonesia. Kemudian menyamakan pemahaman tentang pandangan masyarakat khususnya pada orang tua tentang pernikahan dini serta permasalahan yang ditimbulkan, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencegahan perkawinan bagi anak di bawah umur. Mengadvokasi pemerintah dan stakeholder agar mendukung program ini melalui pembentukan kebijakan mitra pelaksana dan ikut berpartisipasi aktif dalam program. Metode dan hasil penyuluhan dan pemahaman dengan pemaparan materi-materi berkenaan dengan pernikahan dini menurut undang-undang, kemudian diskusi tanya jawab, melakukan tanya jawab dengan audiens terhadap pemateri yang disampaikan. Analisis dan kesimpulan kami, hal yang menjadi masalah di Kecamatan Anyer, Banten adalah kurangnya kesadaran hukum akan batas usia perkawinan dan pentingnya persiapan sebelum pernikahan sebab masih ada masyarakat khususnya para remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur dan belum mempersiapkan pernikahan secara matang sehingga terjadi berbagai macam masalah atau dampak setelah terlaksananya pernikahan dini. Maka dari itu, dengan diadakan satu program yang dianggap sebagai satu hal untuk menimbulkan kesadaran hukum dengan metode penyuluhan. Banyaknya kejadian pernikahan dini seharusnya orang tua menjadi role model bagi anak dan melindungi anak dari praktik pernikahan dini serta memberikan nasihat dan gambaran bagaimana kehidupan berumah tangga yang harus dihadapi nantinya agar tidak mengalami apa yang mereka alami. Sebagai generasi bangsa, sebaiknya anak muda harus bersemangat untuk belajar dan menempuh jenjang pendidikan setinggi-tingginya. Menghindari pengaruh buruk lingkungan agar terhindar dari praktik pernikahan dini dan memikirkan serta mempersiapkan secara matang sebelum melakukan pernikahan agar nantinya tidak terjadi penyesalan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Bintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurul
Ekspektasi hasil PKM-nya. Ya, kita keluar dulu. Selanjutnya dilanjutkan kepada kelompok Pak Dede Firdaus SHMH dan Papa Amalul untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Pak Dede, Baik, terima kasih host sudah mempersediakan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil PKM. Sebentar saya izin share screen dulu. Terlihat ya? masih loading Pak Dede. Nah, baru masuk Pak. Tunggu sabar. Terlihat ya? Sudah terlihat Pak Bintang? Belum Pak Dede, belum. Masih blank Pak Dede. Sekarang nih? Sudah? Masuk Pak, masuk. Masuk ya? Baiklah, saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bintang sebagai host yang sudah memperbolehkan atau bersedia untuk mendengarkan hasil diseminasi atau hasil pengabdian kepada masyarakat kelompok saya yaitu Dede Firdausyadi dan Amalul Arifin Slamet gitu. Terkait dengan judul PKM membangun kesadaran remaja akan bahaya narkotika gitu. Karena teman-teman, kondisi terkini dari penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang kita khususkan pada Kecamatan Anyar ini menghadapi realitas yang cukup mengkhawatirkan, khususnya di Indonesia. Karena pada dasarnya, menurut penelitian, menurut data dari BNN, bahwa angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia itu semakin meningkat setiap tahunnya, terutama di kalangan remaja. Untuk itu, sudah tanggung jawab kita, tanggung jawab kami, kita bersama sebagai akademisi, bahwa harus sejak dini membangun kesadaran remaja akan bahaya narkotika, khususnya di Kecamatan Anyar gitu loh. Nah, dalam upaya ini, hal yang sangat penting adalah bagaimana kita menyadari remaja akan pengaruh negatif narkotika sehingga nantinya dibutuhkan langkah preventif dan langkah yang komprehensif. Nah, ada beberapa jenis narkotika dalam beberapa kategori. Ada 3 golongan kalau tidak salah menurut Undang-Undang Narkotika gitu. Dari yang golongan pertama sangat tinggi, kedua dan ketiga gitu. Tapi tidak akan saya jelaskan karena fokus saya, turning point saya adalah pada bagaimana menyadari, bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya narkotika gitu. Mohon maaf nih, Pak Bintang, terlihat ya? Screen-nya memang tidak terlihat Pak, hanya Ya, ada file download doang gitu loh Pak, ya folder ketahuan gitu. dong nanti Pak. Nah itu makanya ini saya tadi mau ngomong, Pak Dede lagi asik ngobrol kan gak enak saya untuk Tunggu ngepotong Pak. sebentar Pak ya. Nah, ini. Nah ini baru Pak, cuman Oke. agak ada item-itemnya gitu loh Pak. Tapi nggak masalah lah Pak, kelihatan. Dilanjut ya. Lanjut Pak, silakan Pak. Oke. Nah, dampak dari penggunaan narkotika pada remaja itu ada 3 hal. Pertama adalah fisik, nah, bahwa bahwa akan timbul bahwa akan timbul kerusakan pada organ-organ tubuh seperti dosis hingga kematian gitu loh. Dampaknya juga akan mempengaruhi psikologis, nantinya cenderung akan
merasa kecanduan, adanya depresi, gangguan mental lainnya. Dan dampak yang signifikan adalah dampak sosial seperti adanya putus sekolah, bahkan bisa menjadi kriminal-kriminal di luar nanti. Untuk itu, eh, ini semua ada penyebabnya pastinya. Ada tiga hal yang hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang kami teliti. Pertama, faktor pribadi, kedua faktor lingkungan, dan ketiga faktor sosial yang turut serta mempengaruhi penyebab penyalahgunaan narkotika di sektor atau di kalangan remaja gitu loh. Pertama pribadi, penasaran, rasa ingin tahu, kurangnya pengetahuan, misalnya psikologis yang akan menimbulkan eh, faktor-faktor atau menjadi acuan atau menjadi faktor penyalahgunaan narkotika. Kedua, faktor lingkungan, di mana ini adalah PR kita bersama bahwa untuk menanggulangi, untuk menumbuhkan kesadaran remaja khususnya, maka diperlukannya lingkungan yang memang memiliki dampak positif gitu loh. Terakhir adalah faktor sosial. Ada tekanan-tekanan dari tekanan sosial, kurangnya kegiatan mungkin. Itu juga bisa menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika. Bagaimana cara untuk membangun kesadaran akan bahaya narkotika, khususnya di wilayah Kecamatan Anyar? Itu pertama dengan adanya edukasi, memberikan informasi yang komprehensif tentang bagaimana sih dampak atau bahaya narkotika melalui program sekolah, kampanye, kegiatan masyarakat, dan lain-lain. Kemudian eh, adanya keterlibatan, dorongan untuk bagaimana remaja ini terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan akhirnya mengembangkan diri sebagai alternatif untuk tidak atau bahkan untuk menjauhi yang namanya narkotika. Kemudian setelah itu harus disadari bahwa usia remaja adalah usia yang rentan. Maka butuh ada dorongan, layanan dari orang tua, keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan negara untuk membangun kesadaran bahaya narkotika pada pada remaja di Kecamatan Anyar. Ini peran-perannya, peran orang tua, peran masyarakat, peran dan kolaborasi. Kemudian bagaimana upaya pemerintah dalam menyalahgunakan narkotika, dalam memberantas penyalahgunaan narkotika adalah pertama dengan ditegakkannya hukum yang ada. Nah, untuk itu ada rehabilitasi dan pencegahan juga menjadi upaya pemerintah. Baik, teman-teman, kesimpulannya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja merupakan suatu kebutuhan yang komprehensif karena melibatkan beberapa stakeholder yang dirasa perlu dalam terjun langsung untuk bagaimana menyadarkan mahasiswa akan bahaya narkotika, khususnya di Kecamatan Anyar, Banten. Nah, untuk itu mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dede atas presentasinya hasil PKM pada sore hari ini. Eh, saya lanjut ke kelompoknya Pak Andres Konderi, SHMH, dan Bu Suci Kusumawardani dengan judul ataupun tema jerat pidana bagi pelaku pemain judi online ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Andre. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar, Pak? Terdengar Ibu Suci? Bentar ya. Bentar, saya Kalau izin ada share screen kendala ya di dulu ya, share Bu ya. screen, bisa Pak Andre dibantu share screen-nya. Oke, Lihat ya. aman. Lihat Bu, As Lihat. Joker. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bintang
atas kesediaan waktunya. Nah, ini judul saya ya dengan Pak Andres Pameri. Kali ini saya akan memberikan diseminasi terkait dengan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Berat Pidana bagi pelaku pemain judi online ditinjau dari Kitab Undang-Undang Pidana. Nah, mungkin ini sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu terkait dengan judi online. Karena ini sangat marak terjadi di kalangan baik itu dilakukan oleh orang tua. Ya. Nah, ini sebenarnya permainan judi itu sudah banyak dilakukan pada zaman dulu ya. Kalau dulu itu dilakukannya dengan cara konvensional, mungkin ya sekelompok orang ketika nongkrong gitu ya, itu sambil bermain kartu dilakukan konvensional. Nah, dengan seiring perkembangan zaman ini beralih ya. Jadi dari dilakukan secara konvensional menjadi online atau biasa disebut juga dengan judi online. Ini banyak sekali situs-situs judi online yang masih belum dapat ditutup ya oleh pemerintah. Sebelum itu, kita harus ketahui dulu pengertian dari judi online. Ya, perjudian itu diartikan sebagai permainan. Ya, jadi ada yang dipertaruhkan di situ untuk memilih itu hanya ada satu pilihan saja yang benar dan itu akan menjadi menangnya. Nah, pemain yang kalah dalam taruhan tersebut akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Kemudian peraturan ya jumlah taruhan pertandingan mulai. Jadi mereka sebelum mulai permainan itu ditentukan nih yang menang nanti dapat apa. Kemudian dilakukan ini menggunakan komputer ya atau gadget dengan jaringan internet yang dapat saling bertukar informasi karena mereka saling terhubung di situ ya. Kemudian di sini banyak ya jenis judi online. Ini sudah asing ya. Ada Babjek ya, ini mainan kartu ya, kasino, kemudian juga banyak yang melakukan judi online bola gitu ya. Selain daripada kartu slot, kalau dulu pakainya kartu fisik, sekarang menggunakan judi online ya, judi slot gitu. Kemudian faktor terjadinya judi online diantaranya itu yang pertama faktor yang melatar belakangnya adalah mungkin ya orang tersebut itu tidak bekerja, kemudian ingin mendapatkan uang dengan cara yang praktis tanpa perlu bekerja keras, mereka memilih jalur untuk berjudi. Ya. Kemudian faktor kedua adalah faktor situasional, kemudian faktor pergaulan ini juga sangat mempengaruhi ya ketika kita berkumpul atau berteman dengan orang-orang yang mungkin hobi judi, itu bisa saja kita terpengaruh. Kemudian faktor persepsi kemenangan. Jadi berharap ya ketika bermain satu kali menang dia ikut lagi ya. Jadi ketagihan sampai puas gitu ya. Ikut permainan yang kedua, permainan yang ketiga dan seterusnya, itu persepsi kemenangannya. Ini contoh-contoh kasus yang banyak ya terjadi di judi online, judi bola tadi ya. Kemudian juga judi poker, tadi slot dan lain itu paling banyak ya di Indonesia. Kemudian, nah ini juga ada ancaman pidananya. Selain diatur dalam KUHP, hal tersebut juga diatur di dalam Undang-Undang ITE. Ini diatur dalam pasal 27 ayat 2, ya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Nah, ini ada ancaman pidananya, ya ancaman pidananya tidak main-main, yaitu ada pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Itu diatur dalam pasal 45 ayat 1. Nah, selain di dalam ITE, tentunya juga tepat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, ini di dalam pasal 303 KUHP. Ini kemudian saya next. Adapun upaya hukum dalam penindakan judi online yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun kita sebagai masyarakat, yaitu Kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika ini dapat menutup akses
situs judi online. Mungkin banyak yang sudah ditutup ya oleh pemerintah, tetapi memang karena banyaknya situs yang setiap hari itu ada lagi ya, sehingga sulit untuk dikendalikan. Kemudian bisa juga melalui upaya proaktif dalam pemberantasan judi online. Ya, adapun kesimpulan daripada diseminasi ini ya, yaitu pelaku judi online di Indonesia ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan tindak pidana perjudian. Kemudian, saran dari kami ya, untuk mengatasi masalah perjudian online, perlu adanya sinergi upaya antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat melalui penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku judi online. Ini sangat diperlukan, Bapak Ibu. Selain itu, edukasi publik tentang risiko dan dampak negatif judi online itu harus ditingkatkan kembali, serta pengembangan program rehabilitasi bagi mereka yang terlibat di dalam perjudian. Ini salah satu upaya kami sebagai dosen ya dalam hal ini, yaitu melakukan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, melakukan upaya ya penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahaya judi online. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Itu adalah hal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Suci Kusmowardani atas presentasi hasil diseminasi pengabdian kepada masyarakat. Oke, selanjutnya kelompok dari Pak Asik dan Pak Gilang dengan background pendidikan perdata dengan judul Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan penyelesaian pemecahan sertifikat atas kredit kepemilikan rumah yang telah lunas. Oleh itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Gilang dan Pak Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa bini'matillah. Pada sore hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Tentu sesuatu yang patut kita syukuri berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, sehingga kami berdua, Asik, Mas Huri, dan Gilang dapat melaksanakan perintah PKM. Baik, akan kami sampaikan terkait dengan PKM yang mana berada di wilayah Kelurahan Banjaragung terkait dengan penyuluhan hukum tentang perlindungan konsumen terkait dengan penyelesaian pemecahan sertifikat atas kredit pemilikan rumah yang telah lunas. Lalu kemudian ya, pentingnya perlindungan konsumen ya, menjamin keadilan dan keseimbangan dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Kepastian hukum tentunya harus dapat memberikan perlindungan bagi konsumen dalam menjalankan transaksinya. Berkaitan dengan itu, tentu kesejahteraan yang mana diharapkan oleh masyarakat. Ya, kami meningkatkan kesejahteraan konsumen dengan memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi. Lalu kemudian definisi dan ruang lingkup perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi konsumen dari kerugian atau bahaya yang diakibatkan oleh barang atau jasa. Mengenai ruang lingkup,
yang meliputi berbagai aspek, termasuk hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, proses penyelesaian sengketa dan pengawasan terhadap barang dan jasa. Lalu kemudian, adapun hak kewajiban konsumen dalam KPR, yaitu pertama, mendapatkan informasi yang benar terkait dengan hak konsumen, ya. Mendapatkan informasi yang benar dan jelas tentang KPR, memperoleh barang dan jasa sesuai dengan perjanjian, dan memperoleh ganti rugi atas kerugian. Lalu kemudian yang kedua, yang mana merupakan kewajiban daripada konsumen, yaitu membayar cicilan KPR tepat waktu, menjaga dan merawat rumah yang dibeli, bertanggung jawab dilakukan oleh pelayan. Kasus masalah tersebut, pemecahan KPR, penundaan pemecahan sertifikat, kehilangan sertifikat, dan pemalsuan dokumen. Lalu kemudian dalam proses penyelesaiannya berkaitan dengan pemecahan sertifikat KPR, ada beberapa yang dapat dilalui. Di antaranya melalui tahap negosiasi, yaitu hubungan antar pihak, bank, dan selesaikan permasalahan secara musyawarah. Lalu kemudian tahap mediasi, yang mana mediasi melalui lembaga yang netral untuk mencapai kesepakatan tentunya. Dan kemudian adalah tahap gugatan, yang mana diajukan gugatan ke pengadilan jika negosiasi dan mediasi itu gagal. Lalu kemudian tanggung jawab pihak bank dalam pemecahan sertifikat. Ada beberapa yang dilalui, ya, diantaranya merupakan satu, proses permohonan, yang mana bank wajib memproses permohonan pemecahan sertifikat dengan cepat dan profesional. Lalu yang kedua, sertifikat. Setelah KPR lunas, bank harus segera menyerahkan sertifikat kepada konsumen. Lalu kemudian yang ketiga, yang mana merupakan pertanggungjawaban daripada bank. Bank bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam proses pemecahan sertifikat. Lalu berikutnya adalah solusi dan langkah preventif. Konsultasi hukum dengan konsultasikan dengan keahlian, dengan ahli hukum yang mendapatkan panduan dan tepat untuk mendapatkan panduan yang tepat. Lalu kemudian membaca kontrak. Berkaitan dengan konsumen, perlu adanya memahami terlebih dahulu daripada isi kontrak KPR secara cermat sebelum menandatangani. Lalu kemudian mencatat semua transaksi terkait KPR dan bukti-bukti yang diperlukan. Oke, baik. Pak Sik sudah selesai? Baik, terima kasih Pak Bintang dan rekan-rekan semuanya atas kesempatan yang diberikannya. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan atas nama kelompok Gilang dan Asik, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sik, terima kasih atas waktu dan presentasinya. Tentang apa tadi Pak Sik judulnya?
mengenai pendaftaran tanah ya. Jadi ya baik, selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh kelompoknya Pak Basyarudin dulu deh. Pak Basyarudin sudah siap Pak Basyarudin? Ya Pak Bintang, ini tolong screen-nya dikeluarkan dulu bilang. Ya Pak Gilang, mohon screen-nya dikeluarkan dulu Pak Gilang. Screen record-nya dimatikan terlebih dahulu Pak Gilang. Bentar. Sebentar. Pak Basyar, agar segera dipresentasikan ya Pak Basyar ya. Mengingat waktu juga Pak Basyar agar dipercepat Pak. Terima kasih. Saya udah nongol belum? Udah. Oke, udah nongol ya. Oke, baik. Yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Prodi dan Bapak dan Ibu dosen semua yang hadir pada sore hari ini. Hari ini kita dalam rangka diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Saya bersama Bu Arafatus Saidah dan juga saya sendiri Basyarudin ini berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat dengan judul penguatan berkaitan dengan pemahaman hukum perdata pertanahan khususnya dalam upaya bagaimana mencegah dalam rangka penyelesaian sengketa pertanahan khususnya di Kelurahan Banjaragung. Apa sih kemudian yang menjadi latar belakang di sini gitu ya? Bahwa dalam upaya memperkuat gitu ya terkait dengan pemahaman masyarakat berkaitan dengan hukum perdata pertanahan, di mana saya sendiri berkelompok dengan Bu Ara itu bagaimana kemudian melakukan pengabdian ya khususnya di Kelurahan Banjaragung gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya di sini dalam rangka membantu masyarakat dalam hal bagaimana masyarakat memahami berkaitan dengan kepemilikan berkaitan dengan pertanahan. Kemudian tujuan berikutnya juga bagaimana masyarakat membantu masyarakat dalam hal mencegah, dalam hal menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan, sengketa pertanahan, serta juga meningkatkan pengetahuan kepada warga mengenai hak atas tanah, alas hak, serta bagaimana mekanisme berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Bapak dan Ibu dosen semua, serta Kak Prodi, gitu ya, bahwa permasalahan yang sering kali dihadapi adalah yang pertama bahwa masyarakat kurang memahami gitu ya, berkaitan dengan pemahaman hukum pertanahan itu sendiri. Yang kedua, masyarakat tidak paham bagaimana pencegahan berkaitan dengan sengketa pertanahan. Kenapa? Dia kurang sadar gitu, bahwa pentingnya bukti kepemilikan tanah itu juga menjadi sebuah potensi timbulnya suatu sengketa. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme penyelesaiannya. Masyarakat selama ini bersengketa, dia tidak memahami gitu ya, bahwa bagaimana menyelesaikannya. Masyarakat belum mengetahui bagaimana mekanisme, bagaimana proses, bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan sengketa pertanahan secara efektif dan efisien. Kemudian berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada secara konsepsi dasar bahwa berkaitan dengan hukum perdata pertanahan itu terkait dengan secara definisi gitu ya, bahwa hukum perdata pertanahan adalah mengatur bagaimana hubungan antara orang dan tanah serta berbicara hak dan kewajiban yang timbul dari kepemilikan tanah. Kemudian yang kedua, prinsip. Berkaitan dengan prinsip adalah asas-asas seperti fungsi sosial, kepastian hukum dan juga pengakuan hak terhadap hak wilayah atas dasar hukum pertanahan. Nah, kemudian juga masyarakat kurang memahami berkaitan dengan hak atas tanah, berkaitan dengan hak-hak secara keperdataan. Nah, studi kasus yang sering kali banyak terjadi adalah berkaitan dengan sengketa batas. Masyarakat tidak mengerti berkaitan dengan kontradiktor delimitasi. Kemudian ketidakjelasan alat bukti dan juga komunikasi yang kurang baik antar warga. Kemudian yang berikutnya, bagaimana peran serta masyarakat dalam hal mencegah sengketa. Masyarakat harus sadar berkaitan dengan memahami hak dan kewajiban dalam hal kepemilikan tanah. Yang kedua, masyarakat harus juga mendokumentasikan segala bentuk kepemilikan alas hak atas tanah. Kemudian yang ketiga, masyarakat menjaga komunikasi antar warga atau pihak-pihak lain dalam mencegah konflik pertanahan. Kemudian yang kesimpulan atau rekomendasi yang dapat saya ambil adalah bahwa dengan pemahaman hukum pertanahan khususnya di Kelurahan Banjaragung ini merupakan cara yang sangat baik
dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah secara efektif. Dan rekomendasinya adalah bahwa kegiatan rutin berkaitan dengan pendampingan, kerjasama itu juga dibutuhkan dalam hal memperkuat pemahaman kepada masyarakat. Demikian dari saya Basarudin dan Bu Arafatus Saidah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basyar atas presentasi hasil PKM-nya. Oke, dilanjut kepada kelompok saya sendiri, yaitu dengan judul Tanggung Jawab Negara dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia atas terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB dalam menyelesaikan konflik HAM di Indonesia. Oke, baik. Lihat ya. Ada share screen-nya nggak, Pak? Ya, baik. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil PKM dengan judul Tanggung Jawab Negara dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia atas terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB dalam menyelesaikan konflik HAM. Secara singkat mengenai HAM diawali dengan adanya konsep adopsi oleh PBB pada abad 13 dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1989. Yang dimana pada masa itu mulai timbul adegium yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka hukum atau equality before the law. Kuat pengaruh perkembangan HAM di dunia internasional mendapat respon dari penyelenggaraan negara di Indonesia ketika pada tahun 1998 MPR menetapkan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia yang ditindaklanjuti dengan pembentukan pengadilan HAM. Lahirnya Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun menjadi dasar pada masyarakat dan dalam penegakan hukum, kepastian hukum, keadilan dan persamaan aman baik dari perseorangan maupun masyarakat. Terpilihnya anggota Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2019, Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tanggal 10 Oktober 2023 kembalilah terpilih Indonesia sebagai Dewan HAM sampai dengan saat ini periode 2004-2026. Nah, faktor yang memicu terjadinya hak asasi manusia itu adalah yang pertama kewajiban untuk kesenjangan sosial, perbedaan suku dan ras, perbedaan agama dan keamanan politik dan ekonomi. Kewajiban suatu negara dalam memenuhi hak asasi manusia bagi warga negaranya yang pertama adalah satu, kewajiban untuk menghormati, obligation to respect, kewajiban untuk memenuhi, kewajiban untuk melindungi, atau bisa disebut obligation to protect. Hak asasi manusia pada posisi ini pelanggaran HAM hanya dapat dilakukan dan atau disematkan pada negara, yaitu pemerintah selaku eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Responsibility atau prinsip responsibility merupakan prinsip di mana pemerintah harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar. Ada lagi prinsip efektivitas dan efisien yang pada intinya berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh kelompok hak asasi manusia ini bahwa yang pertama dihadirkan oleh PLT Kepala Desa Pasir Putih, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus RT dan RW dengan jumlah peserta 30 orang dari beberapa unsur sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya atas pelaksanaan PKM yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa mendapatkan suatu apresiasi dan juga antusiasme dari unsur pemerintahan desa dan masyarakat. Berharap atas pelaksanaan PKM untuk selanjutnya diadakan konsultasi mengenai hukum yang dilaksanakan pada Desa Pasir Putih. Sekian dari saya.
hasil daripada pelaksanaan PKM atau presentasi hasil pelaksanaan PKM pada Desa Pasir Putih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dilanjut kepada kelompok selanjutnya, yaitu kelompok eh, Bapak Sahrul Hanafi dan juga eh, Ibu Neng Juandini, SHMH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah mempersilahkan. Eh, suaranya sudah terdengar jelas? Oke, baiklah. Kami akan membagikan hasil dari penelitian kami di Pasir Putih, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Oke, dengan judul Urgensi Kepemilikan Sertifikat Tanah untuk Menjamin Kepastian Hukum tentang Hak Atas Tanah. Ya. Di mana pengurusan sertifikat tanah ini adalah langkah penting dalam pengolahan tanah oleh masyarakat. Ini sih kepemilikan tanah, meskipun demikian di daerah banyak sekali, khususnya di Pasir Putih, Kecamatan Dasari, Kabupaten Pandeglang yang masih masalah kompleks terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat. Baik. Ini bisa kenal Pak, di tempat info. Oke, halayak sasaran dalam pengabdian ini adalah masyarakat Desa Pasir Putih, Kabupaten Pandeglang. Mengapa penting untuk memiliki sertifikat atau membalik nama sertifikat tanah? Pertama itu bukti kepemilikan yang sah. Yang kedua perlindungan hukum, mencegah sengketa, kepatuhan terhadap hukum, dan keberlanjutan warisan. Selanjutnya, adapun tujuan pendaftaran tanah yang pertama untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat memastikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Yang kedua, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan suatu perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Selanjutnya, bagaimana proses pensertifikan hak atas tanah? Yang pertama itu, pihak yang berkepentingan menyerahkan dokumen-dokumen secara lengkap kepada kepala kantor, ketahanan setempat, dan menerima tanda bukti penerimaan berkas. Tertuang pada pasal 103 ayat 4 Permen garis miring KBPN nomor 3 tahun 1997. Oke, selanjutnya realisasi pemecahan masalah. Dari hasil pengabdian ini dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Desa Pasir Putih, Kecamatan Cadasari, Pandeglang masih belum memahami terkait dengan pentingnya sertifikat tanah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Yang kedua, masyarakat harus memastikan bahwa tanah yang harus memiliki sertifikat untuk menjamin kepastian hukum hak milik atas tanahnya. Kemudian diketahui setelahnya masyarakat mulai menyadari dan berinisiatif untuk mendaftarkan tanahnya menjadi tanah hak milik. Oke, dapat disimpulkan dari hasil pengabdian kepada masyarakat di Desa Pasir Putih, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, bahwasannya aspek legalitas tanah sangat penting untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari. Kepemilikan sertifikat tanah juga termasuk salah satu cara untuk meminimalisir sengketa tanah karena sertifikat tanah menjelaskan secara sah pemilik suatu tanah. Selain sebagai bukti kepemilikan, aspek legalitas juga untuk memberikan kepastian kepada para pihak bahwa ada pemilik yang sah atas tanah tersebut. Oke, baiklah, terima kasih. Saya serahkan kepada Bapak Moderator. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Neng Juandini dan juga Bapak
Sahrul Hanafi atas presentasi hasil PKM pada sore hari ini menjelang maghrib. Oke, tanpa untuk mempercepat waktu karena mengingat ini juga hampir mau memasuki waktu maghrib. Untuk selanjutnya kelompok Bu Revania dan juga Pak Rifat. Untuk waktunya dipersilakan Pak Rifat, Bu Reva, sudah siap? Siap. Oke, saya coba share Pak screen Rifat dan ya. Bu Reva agar segera presentasi dipercepat ya Pak, karena waktu kita mau maghrib. Masih ada teman yang belum presentasi Pak. Terima kasih. Sudah muncul PowerPoint-nya? Belum Pak. Udah? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Bintang. Bosannya saya melakukan PKM di Desa Pasir Putih mengenai peran aktif masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2024 di Desa Pasir Putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Di mana ini mana nih? Di mana penelitian ini memiliki gambaran penelitian yang sudah kami buat juga, dan ringkasannya atau pendahuluannya tentunya dalam pemilu itu kita sebagai warga negara Indonesia memilih hak suara dipilih atau mencalonkan diri. Akan tetapi ketika melakukan PKM sendiri, ternyata masyarakat Desa Pasir Putih itu memiliki hak untuk memilih gitu. Di mana di sini peran aktif masyarakat dalam pemilu sangat penting karena pemilu itu bisa diibaratkan hajatnya masyarakat Indonesia setiap 5 tahun sekali. Adapun pemilihan kepala desa dan lain sebagainya itu bisa jadi momentum dari turunan dari pemilu itu sendiri. Nah, ternyata dalam analisis situasi penelitian PKM ini memiliki 4 poin, di mana poinnya tersebut terdapat pada judul tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 7, selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Nah, keempat undang-undang tersebut mengatur tentang pemilihan entah itu presiden, wakil presiden, pemilihan kepala daerah, mengenai partai politik, gitu. Terus memilih anggota DPR RI sampai DPR wilayah kabupaten ataupun kota. Nah, terus dalam PKM ini kita memiliki tujuan kegiatan yang satu, peningkatan kesadaran pemilihnya, di mana Desa Pasir Putih ini termasuk desa yang mungkin jarak dari kota ke domisili tersebut amatlah jauh. Oleh karena itu kita punya tujuannya yang pertama sosialisasinya itu untuk meningkatkan kesadaran. Yang kedua yaitu edukasi tentang proses pemilu, di mana proses pemilu itu memiliki beberapa tahapan. Yang salah satunya mungkin di hari H pencoblosannya. Gitu. Yang selanjutnya itu pemberdayaan komunitas, di mana nantinya organisasi masyarakat ini bisa menjadi alternatif dalam rangkaian dari peran aktif masyarakat. Selanjutnya yaitu ada desain pemecahan masalah, yaitu rumusan masalah, di mana kami menyimpulkan bahwasannya bagaimana tingkat pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pemilu, di mana asas pemilu itu berjurdil, langsung bebas umum rahasia itu menjadi patokannya. Selanjutnya, apa saja faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu? Entah itu dari ketidaktahuan calon pasangan ataupun calon pemimpin ataupun presiden dan lain sebagainya. Apakah bahkan tidak diberitahukan oleh keluarganya ketika dia merantau dalam situasi pekerjaan. Selanjutnya, kerangka pemecahan masalah, di mana kerangka pemecahan masalahnya ini ada 3 poin. Yang pertama, kampanye edukasi, di mana di sekolah-sekolah yang
pemilih pemula itu tentunya dia belum tahu apa-apa mengenai pemilu tersebut. Yang selanjutnya program di sekolah dan universitas. Walaupun mereka belum saatnya untuk memilih, akan tetapi di sekolah itu diajarkan adanya pemilihan OSIS atau pemilihan ketua kelas. Itu sama saja jadi turunannya. Yang selanjutnya kerjasama dengan lembaga masyarakat. Karena masyarakat memiliki beberapa kepentingan, tentunya kita harus mengetahui situasi masyarakat itu yang tadinya menjadi problem itu akan menjadi solusi untuk PKM kita. Yang selanjutnya yaitu realisasi pemecahan masalah, ada peningkatan pendidikan kesadaran, sampai pelaporan dan dokumentasi. Nah, terima kasih, mungkin itu saja mengenai PKM tentang partisipasi masyarakat pemilu di Desa Pasir Putih. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, Pak TB Rifat dan Bu Revania Fareta Sugiarto, terima kasih sudah mempresentasikan hasil pelaksanaan PKM di Desa Pasir Putih. Oke. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, untuk kelompok Bu Tiwi dan kelompok mohon maaf, bukan Bu Tiwi, mohon maaf, Bu Neneng Pratiwi Zahra, SHMH, dan juga Bu Vivi ya, untuk segera mempresentasikan hasil pelaksanaan PKM di Kelurahan Banjar Agung. Silakan untuk waktu dan tempat dipersilakan. Masuk, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Ada suaranya cukup jelas kah? Oke. Izin menyampaikan diseminasi dari pelaksanaan PKM kelompok dan Ibu Vivi. Sebentar. Mana ya full screen-nya ya? Oke. Ya. Dengan judul pelayanan konsultasi hukum pidana sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Kelurahan Banjar Agung. Latar belakang sebagaimana kita ketahui bahwa dalam 3 tahun terakhir angka peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika semakin tinggi di wilayah hukum di Provinsi Banten. Nah, kemudian Kelurahan Banjar Agung termasuk ke dalam daerah yang kami perhatikan juga menjadi daerah utama yang berkontribusi dalam angka tersebut. Kemudian sebagai upaya kontribusi nyata kami sebagai akademisi, maka kami melakukan salah satu bentuk konsultasi hukum kepada masyarakat Banjar Agung. Khususnya dalam hal ini kami menyoroti peran penting PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga di lingkungan Kelurahan Banjar Agung dengan dasar hukum yang tertera yaitu KUHP, Undang-Undang Narkotika, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang narkotika. Kemudian kami menyampaikan juga sebagai bentuk edukasi jenis-jenis narkotika, penggolongan, dan bagaimana terbentuknya perilaku ketergantungan narkotika, mulai dari lingkungan sosial sampai kepada hal-hal yang bersifat ekonomi dan aspek-aspek kehidupan lainnya mempengaruhi perilaku ketergantungan narkotika. Kemudian sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana narkotika, baik secara preventif maupun represif, kami menjelaskan mengenai beberapa langkah. Yang pertama mengenai preventif, mulai dari penggerakan kegiatan sosial masyarakat, meningkatkan pengawasan, membuat satgas, sampai kepada upaya represif,
penanggulangan narkotika ini yang dilakukan oleh CJS atau Criminal Justice System, kemudian termasuk ke dalamnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan BNN sendiri. Kemudian selain daripada itu, penanggulangan ini di luar dari sisi yuridis juga perlu dikuatkan dalam tadi peran penting organisasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK di Kelurahan Banjar Agung. Nah, sehingga peran penting PKK dalam hal ini yang kami soroti adalah dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, yang pertama untuk peran edukasi dan sosialisasi, pembinaan keluarga, deteksi dini perilaku, pendampingan, pemberdayaan ekonomi, kerjasama para pihak, kemudian monitor evaluasi sampai dengan advokasi. Kenapa kami memilih target PKK? Karena PKK sendiri memiliki peran penting atau peran strategis dikarenakan beberapa hal ini. Yang pertama, memiliki jaringan hingga tingkat terkecil di skup masyarakat ini, tingkat RT atau RW. Kemudian dekat dengan keluarga dan masyarakat karena PKK sendiri didominasi oleh kaum ibu begitu. Kemudian yang ketiga, dipercaya sebagai organisasi pemberdaya yang kuat, kemudian program yang struktur dan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat yang mana didominasi oleh kaum hawa, demikian. Kemudian untuk meningkatkan efektivitas peran ini perlu peran yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk kami sebagai akademisi yang juga akan melibatkan peran PKK. Kemudian sebagai penutup bahwa terlaksananya PKM di Desa Banjar Agung ini disambut hangat oleh berbagai pihak, mulai dari lurah dan jajaran staf Kelurahan Banjar Agung, ibu-ibu PKK sendiri, dan unsur mahasiswa Prodi Hukum Unpam serta peserta berjumlah kurang lebih 30 orang. Kesimpulannya, upaya hukum dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika ini harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, dan penegak hukum yang tegas, dukungan rehabilitasi, dan dukungan yang tepat diharapkan dapat mengurangi angka penyalahgunaan narkotika dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Cukup sekian, terima kasih host dan audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Neneng Pratiwi Zahra dan juga Bu Vivi atas presentasi hasil diseminasi PKM 2024. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk kelompok daripada Bu Eka dan Bu Dr. Asmaria agar mempresentasikan hasil diseminasi PKM di Desa Pasir Putih. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, nyala kan? Oke, udah kedengeran kan? Oke. Oh, belum ya? Jangan salah share. Kok gini sih? Mama. Bukan, Ih, dibaca ibu mama. Bukan di sini, sorry, selesai. Tahu nih ibu, jangan kayak gitu. Bukan, sorry. Ih, kacau. Jangan begitu. Di sini sih. Kok nggak ada sih PowerPoint saya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan dari pengabdian masyarakat dengan tema Desa Pasir Putih. Emang nggak ada? Ada. Pasir Putih, evaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi ini terkait latar belakang permasalahan. Sebenarnya latar belakang permasalahannya ini lebih kepada bagaimana sosialisasi KDRT di masyarakat Desa Pasir Putih. Karena KDRT ini adalah masalah sosial yang berkembang di dalam masyarakat.
dan untuk permasalahannya lebih kepada mengevaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan tentang bagaimana pemahaman pengetahuan untuk sanksi pidana untuk pelaku KDRT di pelosok daerah seperti Desa Pasir Putih. Seperti itu latar belakangnya. Dan ini metodologi penelitiannya lebih kepada yuridis normatif untuk mendekatannya pada satu approach yang dikombin dengan data doktrin, wawancara, dan survei. Dan tentunya ini menggali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KDRT sebagai informasi dan pengetahuan hukum yang diimplementasikan dan diimplikasikan di daerah Pasir Putih. Untuk pembahasannya ini lebih kepada hasil, bagaimana hasilnya nanti akan menghasilkan masyarakat yang paham terkait hukum, terkait KDRT dan sanksinya. Oke, terima kasih. Dan dampak sosialnya ini lebih bagaimana masyarakat, tentunya masyarakat mengalami lebih kepada pemahamannya, lebih bagaimana meningkatkan pemahaman terhadap hukum dan sanksi bagi pelaku tindak pidana KDRT. Sehingga untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini menjadi undang-undang kitab pidana yang baru yang harus diinformasikan, disebarluaskan kepada masyarakat. Oke, terkait hasil atau solusinya tentunya itu yaitu dengan adanya edukasi penyuluhan di daerah Pasir Putih seperti itu, dan fokus sasarannya tentunya adalah masyarakat Desa Pasir Putih. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya host Bapak Bintang. Terima kasih. Selamat sore kepada rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Doktor atas hasil presentasinya. Baik, selanjutnya kelompok Ibu Mudawaro dan Bu Atika. Waktu dan tempat dipersilakan ya Bu, agar dipercepat juga karena mengingat waktu sudah hampir mau maghrib. Beda kan? Iya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengabdian kepada masyarakat dengan tema peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya pendaftaran tanah guna menjamin status kepemilikan hak atas tanah pada Desa Pasir Putih. Di sini saya menggunakan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak-haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah pertama kali itu dari hasil pengabdian kepada masyarakat, kami mengambil kesimpulan yaitu bahwa kesadaran hukum masyarakat terkait kepastian hak atas tanah mempunyai value dalam proses peningkatan kepatuhan hukum bagi seseorang yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, berpotensi untuk taat dan patuh terhadap suatu aturan, maka dampak positifnya yaitu akan terwujudnya tujuan peraturan perundang-undangan. Warga masyarakat juga dapat meminimalisir terjadinya sengketa tanah, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dapat melindungi atau menjaga hak masyarakat. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor penghambat masyarakat terkait pendaftaran tanah guna menjamin status kepastian hak atas tanah di Desa Pasir Putih pengabdian kepada masyarakat, yaitu pertama itu ada faktor internal. Faktor internal terdiri dari satu, kurangnya pendidikan yang masih rendah. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, masih adanya sengketa tanah yang belum selesai. Yang keempat, kurangnya keinginan
warga masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Kemudian faktor eksternalnya yaitu satu, pelayanan pemerintah yang kurang maksimal. Yang kedua, persyaratan atau dokumen yang disuruh kumpulkan terlalu banyak dan rumit. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi terkait pendaftaran tanah dari pemerintah atau Badan Pertanahan Nasional. Cukup sekian diseminasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompoknya Bu Mudawaro dan Bu Atika atas hasil pemaparan presentasi diseminasi PKM 2004 dan selanjutnya dilanjut langsung pada kelompok terakhir yaitu kelompok Bu Dede Ika, Mufrikoh dan Bu Restu Gusti Munitasari. Untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan. Kepada Pak Bintang. Sudah selesai belum Pak Bintang? Masih ada lagi? Masih ada Pak, Bu Dede. Ya oke Bu. Terakhir ini ya? Ya Pak. Oke. Punten Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas banget. Jelas. Ya. Iya ya, Bapak Ibu. Mohon maaf lahir dan batin nih terakhir nih. Ini udah ada ya. Oke Bapak Ibu, jadi saya pengabdiannya tentang legalitas penerbitan kartu keluarga dalam perkawinan siri di Kelurahan Banjar Agung ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya kenapa saya dan Bu Restu itu mengambil tema ini karena kami ingin menyampaikan beberapa kerugian yang akan dialami oleh masyarakat yang memutuskan untuk melaksanakan perkawinan secara siri. Nah, ini saya akan memaparkan sedikit ya. Yang pertama bahwa wanita yang menjadi istri tidak akan dianggap sebagai istri sah karena perkawinannya tidak diakui secara hukum negara begitu ya, karena tidak dicatatkan begitu. Yang kedua, bahwa wanita yang menjadi istri tidak memiliki hak atas nafkah dan warisan yang berasal dari si suami jika suami meninggal dunia. Kemudian, wanita yang menjadi istri tidak memiliki hak atas harta bersama jika terjadi perceraian. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu ya, kami juga ingin menyampaikan bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri ini bisa dikatakan sebagai anak yang tidak sah, walaupun sebenarnya bisa dikatakan sebagai anak sah jika dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi ribet. Jadi kami ingin menyampaikan kepada masyarakat Banjar Agung beberapa kerugian yang dialami oleh tentunya pihak perempuan, si istri dan juga anak apabila pernikahan dilaksanakan secara siri begitu. Hasilnya bahwa masyarakat tertarik untuk lebih mengkaji tentang hal ini Bapak Ibu, bahkan masyarakat Banjar Agung itu ingin kami ada konsultasi hukum tingkat RT RW di Kelurahan Banjar Agung. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini kami juga menyampaikan bahwa di dalam kartu keluarga yang pernikahan siri ini statusnya jadi kawin belum tercatat begitu. Dan masyarakat sebenarnya sudah pada tahu ya tentang ini, tapi mengenai beberapa kerugian yang tadi saya sampaikan sepertinya kurang banyak yang tahu. Oke Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dedeka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan diseminasi hari ini telah selesai semua dipaparkan oleh masing-masing kelompok. Mohon izin Pak Ketua Prodi, Pak Bima Guntara. Demikian hasil laporan diseminasi teman-teman PKM 2024 telah selesai. Oleh karenanya saya selaku host izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.